إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa kembali di bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama berjumpa dengan bulan Ramadan, dan nikmat yang selanjutnya kita diberi kesempatan untuk berjumpa di masjid ini lagi, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwah sekalian, sebagaimana yang sudah disebarkan ya, bahwasanya ana di sini insyaallah akan membahas sedikit-sedikit tentang sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya kita wajib mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi wahidin minhum. Kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak pilih-pilih ya. Kita tidak saya cintanya sama yang ini aja, sama yang itu enggak gitu. Cinta yang benar-benar cinta, tak pilih-pilih salah satu atau sebagian dari mereka. Wala natabarra min ahadin minhum, dan kita tidak boleh berlepas diri dari siapapun itu sahabat Rasulullah SAW. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan kami membenci siapa yang mereka benci, dan kami juga membenci siapa yang menyebutkan atau menyebutkan kejelekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kami tidak akan menyebutkan para sahabat melainkan yang kita sebutkan adalah semuanya kebaikannya. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka para sahabat ini adalah dinun, adalah agama kita, wa iman, dan adalah keimanan, wa ihsan, dan perbuatan ihsan, perbuatan yang baik, wa bughdhuhum, dan membenci mereka. Dengar para jamaah, membenci mereka ya. Berapa banyak manusia-manusia yang mengatakan dirinya Islam tapi mereka membenci sahabat Rasulullah SAW, menuduh para sahabat Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Bahkan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW sama mereka dihina, sama mereka dijelek-jelekkan. Hati-hati para jamaah. Disebutkan di sini wa bughdhuhum, membenci mereka adalah kufrun wa nifakun wa tughyan, kekufuran dan kemunafikan dan melampaui batas. Hati-hati, kita jangan tertipu dengan kedok-kedok mereka, membawa-bawa cinta kepada ahlul bait dan lain sebagainya, tapi di belakang semua itu mereka menghina para sahabat Rasulullah SAW, menuduh, menusuk-nusuk harga dirinya para sahabat Rasulullah, bahkan harga dirinya Rasulullah sama mereka juga diinjak-injak. Jangankan istri Rasulullah SAW, kalau istri kita dihina sama orang, kita emosi atau enggak? Istri kita sama orang dibilang berzina, apa kita emosi atau tidak? Emosi. Ini ummul mukminin dibilang berzina oleh mereka.
Dan semakin hari mereka semakin gencar mendakwahkan akidahnya, sedangkan kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah bisa jadi kena syubhatnya mereka. Maka bagi kita untuk berhati-hati dan kita wajib mengkaji sirahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para jamaah sekalian, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufaddilunahum ala jami'il khalqi ba'dal anbiya, dan menempatkan para sahabat-sahabat ini di tempat setelah para nabi dan rasul. Lianna mahabbatuhum min mahabbati Rasulillah, karena mencintai sahabat Nabi itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita percaya orang yang bilang cinta sama Rasulullah tapi mereka di belakang menyalah-nyalahkan sahabat. Kalau mereka sudah menusuk sahabat, ada yang mau ditusuk yang lain sama mereka dari jalur yang lain. Mereka jelekkan sahabat fulan, mereka jelekkan sahabat ini dan itu. Abu Hurairah misalkan dijelek-jelekkan sama mereka. Abu Bakar As-Siddiq dibilang kafir, murtad dan lain sebagainya. Mereka bukan mau menjelek-jelekkan mereka saja. Mereka ini bukan mau jelek-jelekin sahabat terus, sudah, bukan. Belum titik itu, masih koma ini. Masih ada lagi yang lain yang mau dihajar sama mereka nanti. Mereka mau nusuk agama kita. Lewat siapa? Lewat para sahabat. Karena mereka para sahabat, mereka yang menyampaikan agama Islam ini ke orang yang datang setelah mereka. Rasulullah bersabda, mana mungkin seorang tabi'in langsung bilang saya mendengar Rasulullah, tidak mungkin. Seorang tabi'in bilang dari sahabat fulan baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sahabatnya ditusuk, sahabatnya disalah-salahkan, ya berarti agama ini yang mau dirusak sama mereka. Mereka mau bikin syariat yang baru. Lewat siapa? Bukan Rasulullahnya yang disalahin, sahabatnya yang disalahin. Karena mereka yang memikul ini hadis-hadis, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Was-sabiqunal awwalun, mereka para yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka dengan baik, para muhajirin dan para ansar. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sama Allah ditakdirkan kepada mereka, mereka ridho semuanya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum, saling mencintai satu di kalangan mereka satu dengan yang lain. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dilihat mereka itu ruk'an sujjadan, ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan, mengharap apa? Mengharap fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan ini dalam surat Al-Fatih ayat 29. Di ayat yang lain dalam surat Al-Fatih ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang telah berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon itu. Berapa ribu sahabat yang berbaiat pada waktu itu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an keistimewaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Gimana ceritanya? Sama Nabi Musa sudah diselamatkan dari Fir'aun, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kebuka itu laut. Selamat semuanya. Bisa antum bayangkan para jamaah, lautnya belah dua. Bani Israel lihat itu dengan mata kepalanya sendiri, di detik-detik yang mana maut sudah ada depan mukanya mereka. Fir'aun sudah mengejar dari belakang nih. Fir'aun sudah kejar dari belakang, sudah kelihatan. Subhanallah, sama Allah dikasih jalan, buka, ketuk lautnya, kebuka lautnya. Setelah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ini sahabatnya Nabi Musa ini. Mereka orang-orang sahabatnya Nabi Musa alaihissalam yang ada di sebelahnya, yang menemani Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan mereka saat sama Allah diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis? Apa yang diperintahkan? Masuk sana ke Baitul Maqdis, pasti kalian menang. Tapi mereka bilang apa? Ya Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Pergilah engkau ya Musa dan Tuhanmu, kami duduk di sini. Pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu berdua, perang sama mereka yang ada di Baitul Maqdis. Kami tidak mau masuk ke sana sampai mereka keluar. Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhanmu, berperanglah sana berdua, kami tunggu di sini. Itu yang diucapkan sama kawan-kawannya Nabi Musa. Gimana ceritanya kawan-kawannya Nabi Isa? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila. Sebagaimana ayatnya di dalam surat Al-Maidah. Apakah Tuhanmu bisa wahai Isa? Tuhanmu, bukan Tuhannya mereka. Bukan apakah Tuhan kita bisa, bukan Tuhanmu. Lihat kurang ajarnya kayak gimana? Apakah bisa menurunkan meja makan dari langit agar kami bisa lebaran? Katanya mereka, nahnu ansarullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami penolongnya Allah SWT. Kami pembela agama Allah SWT. Tapi begitu sahabatnya Nabi Isa. Sahabatnya Nabi Muhammad gimana? Saat perang Badar di bulan Ramadan, mereka bukan duduk-duduk, bukan tidur, bukan. Perang dengan perlengkapan persenjataan yang kurang memadai, tidak siap untuk perang, jumlahnya sepertiganya musuhnya. Musuhnya ada 1000 lebih. Musuhnya ada 1000 lebih. Kaum muslimin cuman 300 sekian belas orang atau 300 sekian puluh orang. Rasulullah ngajak sahabatnya musyawarah pada waktu itu. Gimana ini? Kita ini mau jegal kafilah dagangnya Quraisy, jumlah kita cuman segini, kendaraan tidak ada dan lain sebagainya. Asyiru alayya, kata Rasulullah. Ayo musyawarah, kasih ana masukan, kata Rasulullah. Fatakallama Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ngomong. Fa-ahsan, ngomong dengan masukan-masukan yang baik. Tapi Rasulullah terus bilang asyiru alayya, terus ayo, lagi kasih masukan. Ngomong Umar bin Khattab, fa-ahsan, ngasih masukan yang bagus. Tapi sepertinya kurang. Di situ ada Sa'ad bin Mu'adz dan ada Miqdad bin Amr. Miqdad ngomong juga. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Miqdad bin Amr kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan sahabatnya Nabi Musa kepada Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami tidak akan mengatakan hal demikian. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, sana berperanglah berdua, kami tunggu di sini. Kami tidak akan mengatakan hal demikian kepadamu wahai Rasulullah. Kami akan mengatakan idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun.
Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami bersamamu berperang. Kemanapun engkau perintahkan kami wahai Rasulullah, apapun itu kami akan selalu membelamu dan kami akan selalu berada bersamamu. Itu sahabatnya Rasulullah SAW. Terus kata Rasulullah, asyiru alayya, kasih masukan lagi. Curigalah Sa'ad bin Mu'adz. Kita tahu ceritanya Sa'ad bin Mu'adz, yang arsy Allah itu bergetar saat beliau radhiyallahu anhu meninggal. Beliau berdiri. Karena yang ngomong ini semuanya kaum muhajirin, sedangkan Rasulullah itu tidak mau memaksa kaum Ansor juga perang, takut nyusahin. Jadi Rasulullah terus ngomong asyiru alayya, mengharap orang Ansor ngomong juga, kasih masukan. Karena masukannya semuanya dari kaum muhajirin. Berdiri Sa'ad bin Mu'adz. Ka'annaka ta'nina ya Rasulullah. Sepertinya engkau menunggu masukan dari kami wahai Rasulullah. Kayaknya Rasulullah itu minta masukan kepada siapa? Kepada kaum Ansor. Tapi Rasulullah tidak mau tanya langsung, gimana menurutmu wahai Ansor? Enggak. Rasulullah bilang, masukin musyawarah. Ayo musyawarah. Masukin ini, masukan. Berdiri Sa'ad bin Mu'adz. Ngomong Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, apa yang engkau bawa selama ini, kami telah beriman kepada apa yang engkau bawa selama ini. Kami tidak pernah menganggap engkau pembohong wahai Rasulullah. Kami tidak ada sedikit pun di hati engkau ini bohong. Tidak pernah sama sekali. Kami percaya 100%. Apa yang kami sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya, itu yang kami cintai daripada apa yang kami tinggalkan di rumah. Katanya Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, jika engkau memerintahkan kami untuk berperang, masuk ke dalam samudra, kami akan masuk bersamamu wahai Rasulullah. Apa yang kau perintahkan, kami akan lakukan semuanya wahai Rasulullah. Katanya Abdullah bin Mas'ud. Saat Abdullah bin Mas'ud lihat bahagianya Rasulullah dengar perkataan-perkataan ini, katanya Abdullah bin Mas'ud, ana berharap, ana kepengen ana yang ngomong omongan ini. Dari saking ana lihat bahagianya wajahnya Rasulullah saat mendengar para sahabat memberi support kepada Rasulullah SAW. Ini sedikit potret bagaimana mereka para sahabat Rasulullah SAW. Yang sama mereka dibilang kafir, sama mereka dibilang munafik, sama mereka dibilang murtad. Ya seperti ini orang-orangnya. Siapa yang murtad? Ente mungkin yang murtad, bukan sahabatnya Rasulullah. Maka para jamaah sekalian, kita harus ajarkan anak-anak kita agar mereka semua mencintai sahabat Rasulullah SAW sebagaimana itu yang dilakukan oleh dahulu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengajarkan cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, mengajarkan ini loh Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana mereka mengajarkan anak-anaknya surat Al-Fatihah. Kalau anak-anak kita sekarang gimana? Tidak tahu. Gimana Abu Bakar Siddiq? Oh ya begitu. Oh sahabatnya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Ya tahunya itu aja. Seluk-beluknya kita semua tidak tahu, anak-anak kita juga tidak tahu. Sehingga di zaman sekarang kaum muslimin ini kekurangan sosok yang dijadikan sebagai panutan. Kekurangan sosok yang bisa sama dia dijadikan kebanggaan. Jadi yang sama dia dijadikan kebanggaan sekarang itu petarung-petarung tinju yang muslim, petarung-petarung UFC, itu yang sama mereka dijadikan panutan. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak kenal sama dahulu manusia-manusia yang lebih pantas sejuta kali untuk dijadikan panutan, dijadikan sebagai kebanggaan. Para jamaah sekalian, karena mungkin kajiannya di sini selama Ramadan ini hanya dapat 7 kali, Ana akan berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, meskipun tidak semua dan tidak sempurna. Paling tidak kita bisa menghabiskan 4 dari Khulafaur Rasyidin,
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adapun ada keluangan waktu mungkin kita akan bahas yang datang setelah itu dari asyra mubasysyirina bil jannah yang dipastikan yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita mulai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi, Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Abu Abdullah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Kita tahunya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebenarnya nama beliau yang asli adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, ini nama beliau. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Berjumpa nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang nomor 6, Murrah bin Ka'ab. Jadi masih satu garis. Mereka semua nasabnya sama dari Quraisy. Adapun bapaknya namanya Abu Quhafah ya, yaitu Utsman bin Amir, dan juga ibunya adalah Ummul Khair. Siapa nama aslinya? Salma bintu Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Sama nasabnya juga sama, ibu sama bapaknya nasabnya sama. Masih mungkin bisa dibilang masih misanan lah. Jadi nasabnya sama ke atas, berjumpa dengan Rasulullah SAW di kakeknya yang nomor 6, Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan di Mekkah ya, 2 tahun setelah Amul Fil. Ada yang bilang 2 tahun 6 bulan, ada yang bilang 3 tahun, tapi yang jelas jarak umur Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu 2 tahun. Abu Bakar lebih muda. Berarti Rasulullah SAW lahir di Amu Al-Fil, 40 tahun sebelum apa? Kenabian. Betul ya? Rasulullah diutus jadi nabi saat umur berapa? 40 tahun. Berarti Rasulullah lahir 40 tahun sebelum kenabian. Abu Bakar As-Siddiq lahir 38 tahun sebelum kenabian. Qabla al-bi'tsah. Jadi saat diutus, Rasulullah diutus, Abu Bakar As-Siddiq umurnya berapa? 38 tahun kira-kira. Ya. Waqad ushtuhira Abu Bakar fil jahiliyah bi sifatin iddah. Dan Abu Bakar saat masih jahiliyah aja ini. Kita tidak bahas Abu Bakar setelah masuk Islam. Saat masih jahiliyah saja, orang ini sudah sifatnya spesial, beda dengan orang-orang yang lain. Yang pertama, dia adalah rujukan orang-orang Arab saat mereka sulit mencari nasabnya. Fulan ini keturunannya dari mana? Tanya sama Abu Bakar. Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, semuanya Abu Bakar tahu. Ahli nasab. Dan ini adalah kebanggaan di bangsa Arab. Jarang ada orang yang ahli nasab. Tapi Abu Bakar menjadi rujukan. Disebutkan faqad kana aliman min ulama'il ansab wa akhbaril Arab. Mereka menisbatkan Abu Bakar sebagai alim, sebagai ulamanya ahli nasab dan juga kabar-kabar tentang bangsa Arab. Walahu fi dzalika ba'un tawilun ja'alahu ustadzul katsir minan nasabin. Dan Abu Bakar ini dijadikan sebagai mungkin bisa dibilang profesornya orang-orang ahli-ahli nasab ini yang ada. Orang-orang yang mau belajar ahli nasab ini datang ke Abu Bakar. Tanya, belajar sama Abu Bakar. Dan juga terkenal Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pernah menghina seorang pun meskipun beliau masih dalam masa jahiliyah. Tidak pernah ya'ibul insan, ngasih tahu aib-aibnya orang, tidak pernah. Mau dicari dimanapun,
ditanya ke siapapun sama. Dikatakan sama mereka Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyebutkan aib seorang pun. Dia ini bakal ditanya banyak tentang manusia, tentang orang-orang, fulan. Ada kemungkinan, oh fulan itu orangnya tidak baik. Tapi Abu Bakar tidak pernah menyebutkan aib orang sama sekali. Dan juga beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna Abu Bakar a'lamu Quraisy bi ansabiha. Abu Bakar adalah manusia yang paling tahu tentang nasabnya Quraisy. Ini statement diucapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dahulu beliau adalah seorang pedagang, ya, tajir. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa kana rajulan tajiran dzu khuluqin wa ma'ruf. Dia adalah seorang pedagang yang punya akhlak yang baik dan terkenal dengan akhlaknya. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafunahu li ghairi wahid minal amr. Orang-orang di kaumnya Abu Bakar itu kalau ada masalah datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, enaknya gimana ya? Menurut kamu gimana ya? Dijadikan tempat untuk berbagi sama orang karena nyaman orang itu ngomong sama Abu Bakar. Yang ada di Quraisy yang seperti ini ada dua orang. Abu Bakar As-Siddiq sama Utsman bin Affan. Dua-duanya punya akhlak yang mulia, dua-duanya orang senang datang ke dia, senang ngobrol sama dia. Dicari sama orang. Li'ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasati. Karena pengalaman yang sangat banyak berdagang. Jadi orang yang mungkin mau mulai usaha datang ke Abu Bakar, gimana enaknya ngobrol, enak. Berbagi sama Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya banyak waktu berdagang, jadi banyak pengalamannya, banyak ilmunya. Gimana jamaah duduk sama orang banyak ilmunya, banyak pengalamannya, enak atau enggak? Enak. Apalagi orangnya punya akhlak yang mulia, orangnya halus, tidak pernah menghina orang, tambah orang senang duduk sama dia. Merasa nyaman duduk sama dia, merasa aman duduk sama dia. Kalau orang yang mulutnya itu jelek para jamaah, kita mau duduk sama dia takut. Iya atau enggak? Nanti kita bikin salah-salah saat duduk sama dia, dijelekin nama kita ke orang lain. Kemarin ada duduk sama fulan, oh orangnya begini, dijelek-jelekin kita. Kalau Abu Bakar tidak pernah seperti itu. Jadi orang datang ke dia, duduk dengan nyaman, orang menikmati duduk sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan juga di sini bahwasanya wa kana yunfiku min malihi bisakha'in wa karamin urifa bihi fil jahiliyah. Beliau Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal dengan infaknya. Ini belum masuk Islam ya, Pak. Belum ada ceritanya Rasulullah diutus, belum. Terkenal dengan infaknya tanpa takut miskin. Banyak kita ini berinfak takut miskin. Ya. Aduh, jangan banyak-banyak. Habis nanti. Ini masih ada kebutuhan ini dan itu. Abu Bakar berinfak seolah-olah dia tidak takut miskin. Terus infak terus. Ya jadi mungkin ini yang bikin bisnisnya dia besar, perdagangannya dia besar dan dikenal dia ini bukan cuma di Jazirah Arab saja. Dikenal di utara, di selatan, di barat, di timur, ditambah lagi sampai ke Syam sana dikenal Abu Bakar sama para pedagang. Dan diriwayatkan bahwasanya dahulu Abu Bakar qad ra'a ru'ya indama kana fi Syam. Saat Abu Bakar pergi ke Syam istirahat, biasa bawa dagangan, pulangnya nanti bawa dagangan lagi. Kayak gitu dahulu kerjanya para pedagang. Punya onta banyak, diisi barang-barang yang bisa dijual di sana, pulang dari sana bawa barang-barang lagi. Terus begitu kerjaannya berdagang. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kalau musim panas pergi ke utara, kalau musim dingin pulang lagi, terus begitu. Perdagangannya itu saat musim panas dan musim dingin. Tergantung musimnya apa yang bisa dijual ya sudah dijual. Ya seperti itulah dahulu mereka berdagang. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar
saat di Syam bermimpi. Lalu mimpinya sama dia diceritakan kepada pemimpin agama di sana. Apa agamanya di Syam? Apa agamanya? Nasara. Orang-orang Nasara di sana, orang Nasrani. Faqala lahu, ceritalah Abu Bakar sama dia. Terus ditanya sama si pendeta ini, min aina anta? Dari mana kamu? Qala min Makkah, ana dari Makkah. Qala min ayyiha? Makkah yang mana? Bangsa apa? Min Quraisy, kata dia, anak Quraisy. Fa ayyu syai'in anta? Terus kamu ini apa? Ana ini pedagang, katanya Abu Bakar. Ana tajir. In sadaqallahu ru'yaka. Kalau memang, jadi di sini tidak diceritain apa mimpinya Abu Bakar, tapi setelah Abu Bakar cerita sama dia ini nanya seperti itu tadi. Kamu ini dari mana? Dari Mekah. Mekahnya mana? Oh, Quraisy. Terus kamu ini apa? Pedagang. Kalau memang mimpimu itu benar, sama Allah dibenarkan mimpinya, fa innahu, maka maknanya dari mimpimu itu yub'atsu binabiyyin min qaumika. Akan ada seorang nabi yang diutus dari umatmu, dari kaummu juga. Sama-sama dari Quraisy. Takunu waziruhu fi hayatihi, dan engkau akan jadi sohibnya di masa hidupnya. Engkau akan yang menjadi pendampingnya dia, pendampingnya Nabi ini semasa hidupnya. Wa khalifatuhu ba'da mautihi, dan engkau yang akan menggantikan nanti menjadi khalifahnya setelah Nabi itu meninggal. Bisa dibayangkan jemaah? Mimpi engkau akan jadi seorang nabi atau seorang wazir. Wazir ini istilahnya kalau bahasanya sekarang itu sespri, sekretaris pribadi. Kemana-mana ada, ajudannya istilahnya ada. Ada apa-apa ngomongnya sama dia. Bikin ini, bikin itu, begini dan begitu. Dijadikan teman untuk bercerita, dijadikan teman duduk-duduk. Ya seperti itu. Engkau akan jadi orang terdekatnya Nabi itu, waziruhu, penolongnya dia, dan saat Nabi itu meninggal engkau akan jadi penggantinya, engkau akan jadi khalifah setelahnya. Kalau memang mimpinya akan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan sama Abu Bakar di kepalanya para jamaah sekalian. Ini orang pendeta ini tidak mungkin sembarangan, karena juga Abu Bakar selama belum datang Islam dia tidak ikut-ikut agama kaumnya. Yang notabene kaumnya penyembah berhala, nyembah patung. Abu Bakar tidak pernah menyembah patung sama sekali. Nanti akan kita jelaskan. Wa yuqal, dan dikatakan bahwasanya Abu Bakar lam yakun yashrabul khamr fil jahiliyah. Dan dari keistimewaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat di masa jahiliyah beliau tidak pernah seteguk pun minum khamr. Yang mana manusia di sana terkenal dengan meminum khamr. Sahabat yang lain juga mungkin banyak yang meminum khamr sebelumnya karena memang belum diharamkan. Abu Bakar tidak pernah seteguk pun minum khamr. Faqad harramaha ala nafsihi qabla al-Islam. Dia telah mengharamkan khamr itu di dirinya dari sebelum Islam. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang menjaga harga dirinya. Min a'affin nasi fil jahiliyah. Jaga diri jangan sampai buruk di depan orang. Jaga akhlaknya. Ditanya kan sama para sahabat, kenapa tidak minum khamr? Asunu irdi ahfadhu irdi wa asunu irdi wa ahfadhu muru'ati, kata Abu Bakar. Ana jaga harga diri ana, kata Abu Bakar, dan ana menjaga akhlak ana. Karena dia tahu orang kalau sudah minum khamr mabuk, ngelantur, tidak tahu apa yang diomongin, tidak tahu apa yang dibuat. Abu Bakar lihat itu. Na'udzubillah, ana tidak mau jadi orang kayak gitu. Jadi dia tidak pernah minum. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar pernah ngelewatin seseorang laki-laki yang sedang mabuk. Yadha'u yadahu fil adhrah. Dia taruh tangannya di kotoran-kotorannya hewan. Wa yadinuha min fihi. Terus didekatkan kotoran itu ke, habis dia pegang kotoran, terus kotorannya dideketin ke mulutnya sama orang yang mabuk ini. Ya.
Faqala Abu Bakar, saat Abu Bakar ngelihat hal itu, inna hadza la yadri ma yasna. Sungguh orang ini tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Wa huwa yajidu rihaha fahmaha. Padahal dia ini tahu nih baunya ini kayak gimana. Karena apa? Di bawah kendalinya minuman keras, di bawah kendalinya khamar, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jangan sampai ana jadi begini. Ana tidak mau minum. Telah diharamkan bagi dirinya sendiri sama Abu Bakar sebelum ada syariat Islam. Disebutkan di sini ditanya salah seorang sahabat kepada Abu Bakar, hal syaribtal khamar fil jahiliyah, apakah engkau pernah minum khamar saat masa jahiliyah dulu? A'udzubillah, kata Abu Bakar. A'udzubillah, maksudnya tidak pernah. Faqila walima, kenapa? Kan dulu belum diharamin. Kenapa kau tidak mau minum? Kuntu asunu irdi wa ahfadhu muru'ati. Aku menjaga harga diriku, aku menjaga akhlakku, aku menjaga muru'ahku. Fa inna man syaribal khamar kana mudhi'an li'irdihi wa muru'atihi. Karena seseorang yang minum khamar itu dia sedang mengobral harga dirinya dan merusak akhlaknya sendiri. Dan juga diriwayatkan di riwayat yang lain bahwasanya Abu Bakar lam yasjud li sanamin qattun. Abu Bakar tidak pernah sujud kepada patung manapun sebelum ada agama Islam, sebelum diutus Rasulullah SAW. Sama sekali. Mungkin para sahabat yang lain dia pernah menyembah berhala, tapi Abu Bakar sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Disebutkan Abu Bakar pernah mengatakan, ma sajadtu li sanamin qattun. Aku tidak pernah sujud kepada patung manapun. Wa dzalika anni limana hasdul hulum. Karena dahulu saat aku sampai ke akil baligh, saat aku sudah baligh, akhadani Abu Quhafa biyadi. Bapakku menggandengku. Abu Quhafa maksudnya bapaknya. Aku digandeng oleh bapakku, fantalaqa bi ila makhda'in fihi al-asnam. Aku datang ke satu tempat, di situ ada beberapa patung. Faqala li, hadza ahlihatuka asyam al-awali. Ini Tuhanmu, ini patung Tuhan Asyam al-awali. Ini namanya Syam al-awali. Wa khallani wa dhahaba. Dianterin sama bapaknya, ini Tuhanmu, kamu kalau mau minta sama ini. Terus ditinggal sama bapaknya. Fadanautu minas sanam. Aku dekatkan. Aku datengin patung itu. Aku deketin patung itu. Faqala li hadhihi inni ja'un fa'at'imni. Maka aku berkata kepada si patung itu tadi, aku lapar, kasih makan aku. Kata Abu Bakar, bilang teriak-teriak nih sama patungnya, aku lapar, kasih makan aku sekarang. Falam yajibni, tapi ternyata tidak ada jawaban. Fakultu inni arin faksini. Aku tidak punya baju, tolong kasih aku pakaian. Falam yajibni, tidak ada balasan juga. Fa'alqaitu alaihi sakhratu fakharra li wajhihi. Karena tidak ada jawaban, aku minta tidak ada jawaban, ana ambil batu, katanya Abu Bakar, ana lempar patungnya sama batu, jatuh batunya, tidak bisa bangun sendiri itu juga tuh patung. Tuhan apa? Tersungkur kepalanya di bawah tuh patung, katanya Abu Bakar tidak bisa buat apa-apa. Terus seperti ini yang mau disembah? Subhanallah. Akalnya jalan. Banyak kaum muslimin zaman sekarang akalnya punya sama Allah, dikasih rezeki siang malam, tapi akalnya tidak jalan. Tabarruk sama pohon. Pohonnya kena angin ribut, tumbang pohonnya. Tapi dia minta-minta ke pohon ini. Apa bedanya pohon sama patung? Tidak ada bedanya. Sama-sama benda mati. Kita mau potong pohonnya tidak bisa jaga diri. Potong pakai mesin potong itu, chainsaw itu, potong coba, cret, jatuh pohonnya. Bukan terus besok berdiri lagi di situ, tidak bisa. Benda mati. Itu yang ada di kepalanya Abu Bakar. Makanya dia tidak pernah sujud kepada patung manapun. Disebutkan bahwasanya dahulu sebelum masuk Islam itu, dan dikatakan keislamannya Abu Bakar Siddiq ini itu ada hasilnya
dari perjalanan-perjalanan jauh dia. Karena dia selama ini mencari agama, mencari mana yang benar. Banyak para sahabat kisahnya, mereka itu bersayembara, mengembara di atas muka bumi ini demi agama yang benar, nyari mana yang benar. Salman Al-Farisi, gimana ceritanya? Dari kampungnya menyembah api, dia ngerasa masa api disembah? Duhqanun nar, dia dijadikan sama bapaknya sebagai penjaga api, jangan sampai apinya mati, disuruh jagain terus tuh. Kalau sudah redup disuruh tambahin minyaknya lagi supaya hidup. Katanya Salman, masa aneh yang jaga Tuhan ini? Tidak benar ini. Subhanallah ketemu sama agama Nasara, sama Nasrani. Ngelewatin gereja. Kok asik ya? Syahdu kayaknya. Biasa mereka kan, kalau beribadah kayak paduan suara gitu. Tertarik Salman Al-Farisi. Kok syahdu, kok bagus. Duduk dia di situ. Terlena dia sama agama Nasrani. Ini yang benar kata dia, bukan agama Anak. Pindah agama. Di mana agama ini? Di Syam. Kabur dari rumahnya ke Syam. Ikut kafilah dagang ke Syam. Nuntut ilmu, pergi ke sini, pergi ke Irak, pergi ke Syam lagi, ke Irak, terus begitu muter-muter nyari kebenaran. Akhirnya dikasih tahu sama gurunya yang terakhir sebelum gurunya mati, sekarang sudah zamannya Nabi, diutus di Jazirah Arab, kalau kamu bisa ke sana kamu pergi ke sana. Berangkat. Ya begitulah manusia. Mencari jalan yang benar. Mencari agama yang benar, menyelamatkan dirinya dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga Abu Bakar dulu. Suatu hari Abu Bakar lagi duduk-duduk di Masjidil Haram, di dekat-dekatnya Ka'bah ya. Yang mana Abu Bakar ini kita tahu dia itu sering ke Syam berjumpa dengan orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani yang masih murni agamanya, bukan Nasrani yang sudah dirubah-ubah ya. Yang mana dia sering dengar bahwasanya apa yang kita sebutkan barusan, dia sudah dikasih tahu di mimpinya tadi bakal ada nabi yang diutus dari kaummu nanti. Dan nasabnya yang paling bagus. Sudah ada di kepalanya Abu Bakar. Dan dia dengar lagi kabar-kabar sejenis itu yang mengatakan bahwasanya akan ada nabi dari kaummu nanti. Jadi di kepalanya Abu Bakar ini sudah ada. Tinggal nunggu meledak waktunya, dia bakal ikut. Tapi waktu itu belum datang. Suatu hari dia duduk-duduk di sekitarannya Ka'bah. Disebutkan wa kana Zaid bin Amr bin Nufail qa'idan. Ada Zaid bin Amr bin Nufail juga lagi duduk di situ. Famarra Umayyah bin Abi Salt. Datang Umayyah bin Abi Salt nanya sama Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya baghiyal khair?" Gimana kabarmu wahai baghiyal khair, pencari kebenaran ya? Qala bi khair, ana baik-baik saja ya kata dia. Wa hal wajadta, gimana yang kau cari selama ini? Sudah dapat atau belum? La, belum kata Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan kisahnya, amma in hadzal nabi alladhi yuntazar minna wa minkum. Katanya, dikatakan di sini, katanya Umayyah bin Abi Salt, nabi yang ditunggu ini minna wa minkum. Ya, dari kelompok kita juga, dari kaum kita juga. Yaqulu Abu Bakar, terus Abu Bakar mengatakan, walam akun sami'tu qabla dzalika bi nabiyyin yuntazar wa yub'ats. Jadi ini ceritanya ini sebelum cerita mimpinya Abu Bakar tadi ceritanya ini. Ana tidak pernah mendengar ada kabar bahwasanya akan ada nabi yang diutus dan itu dari kaum kita. Di hari itu Abu Bakar tahu. Ditambah lagi kabar dari pendeta yang menafsirkan mimpinya Abu Bakar tadi. Semakin dia yakin bahwasanya akan ada nabi dari kita. Akhirnya dia pergi. Kata Abu Bakar, saya pergi menginginkan Waraqah ibnu Naufal. Kita tahu Waraqah bin Naufal? Kalau tidak salah Waraqah bin Naufal ini misannya atau khalnya ya, saudara ibunya Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Ana pergi ke Waraqah bin Naufal, wa kana katsirun nazar ila as-sama', katsirun hamhamatis sadr. Dia sering memandang langit karena dia yakin akan ada nabi diutus nih, nabi yang terakhir.
Karena dia dengar nih kabar-kabarnya Bani Israel, dari Injil dia dengar kabar juga, dia tahu bahwasanya ini waktunya akan ada Nabi diutus. Waraqah bin Nawfal tahu. Akhirnya ana datang ke dia, lalu aku ceritakan kepada dia tentang apa yang selama ini aku cari dan tentang mimpi tadi, terus tentang bahwasanya akan ada Nabi yang diutus. Katanya ana ngomong sama Waraqah bin Nawfal, "Na'am ya ibnu akhi, betul engkau," katanya Waraqah bin Nawfal. "Inna ahlul kutubi wal ulum, nahnu," atau kita ini adalah ahlul kutub, orang-orang yang memahami kitab-kitab dan ilmu-ilmu, kata mereka. "Ala inna hadzal nabi alladhi yuntazar min awsatil arabi nasaban." Sungguh nabi yang ditunggu sekarang ini dari tengah-tengah nasab bangsa Arab. Katanya Abu Bakar, ana yang paling tahu sama ilmu nasab. Betul atau enggak? Waraqah bin Nawfal bilang, ini nasabnya yang paling tinggi. Abu Bakar tahu siapa yang paling tinggi nasabnya. Ana tahu ilmu nasab. Wa qaumuka awsatul arab nasaban. Sedangkan kaummu, hai Abu Bakar, adalah kaum yang paling tinggi nasabnya. Abu Bakar sudah tahu nih kriterianya kira-kira seperti apa yang akan diutus menjadi nabi. Jadi kalau yang diutus jadi nabi bukan Nabi Muhammad pada waktu itu, atau dari nasab yang lain yang tidak bagus, bisa jadi bohong. Tapi kabar ini datang, kabar yang masuk ke telinganya Abu Bakar, kabarnya valid dan kabarnya sama semua. Waraqah ibnu Nawfal tidak mungkin berbohong. Ditambah kalau disinkronisasi sama omongannya pendeta itu, sama atau enggak? Sama. Sedangkan Waraqah ibnu Nawfal tidak pernah jumpa sama pendeta yang di sana. Berarti kemungkinan besar benar nih kabarnya. Disebutkan, "Ya am, wahai paman," katanya Abu Bakar, "ma yaqulun nabi?" Nanti dia itu bakal ngomong apa? Apa yang akan dia sampaikan? Yaqulu ma qila lahu, dia akan mengatakan apa yang dikasih tahu kepada dia. Maksudnya dikasih tahu sama siapa? Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Illa annahu, kecuali dia la yadhlim, dia tidak akan menzalimi, wala yudhlam, dan dia tidak mau dizalimi, dia tidak menzalimi, dan dia juga tidak dizalimi, wala yudzalim, dan dia tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Falamma bu'itsa Rasulullah SAW, yang mana saat datang waktu itu para jamaah, diutus Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu kisahnya di Gua Hira, turun malaikat Jibril, Rasulullah disuruh apa? Iqra. Nabi Muhammad bilang, Rasulullah SAW bilang, "Ma ana biqari," ana tidak bisa baca. "Iqra," terus ana tidak bisa baca, kata Rasulullah. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dimasukkan ke hatinya sama malaikat Jibril. Gemeter Rasulullah, takut, turun dari Gua Hira, pulang. Gemeter, ketakutan. Cerita sama Khadijah. Khadijah cerita ke Waraqah ibnu Nawfal. Apa katanya Waraqah ibnu Nawfal, kita tahu semua. Yang datang kepada suamimu itu seperti yang datang kepada Isa ibnu Maryam. Sama. Isa ibnu Maryam didatangkan hal yang sama dengan apa yang telah datang kepada suamimu. Aku berharap jika aku ada umur, aku bisa membela dia saat besok dia diusir oleh kaumnya. Itu katanya Waraqah bin Nawfal. Tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Sebelum Rasulullah dakwah terang-terangan, Waraqah sudah meninggal dunia. Dikisahkan juga para jamaah sekalian bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tahu sama yang namanya Muhammad bin Abdullah. Sudah dari dulu sudah tahu. Pengetahuan bukan pengetahuan cuma tahu oh iya itu Muhammad, bukan. Pengetahuan yang benar-benar dia tahu saat masih zaman jahiliyah dulu. Wa kanatis sila bainahuma qawiyah, dan punya hubungan yang baik. Wa qad dzakara Ibnu Ishaq, dikisahkan oleh Imam Ibnu Ishaq wa ghairuhu dan yang lain, annahu kana sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Abu Bakar ini sudah sohiban sama Rasulullah dari sebelum bi'tsah dulu, dari sebelum diutus Rasulullah menjadi nabi. Jadi Abu Bakar ini sudah diutus, atau sebelum Rasulullah diutus, Abu Bakar ini sudah jadi temannya Rasulullah SAW.
disebutkan bahwasanya kana ya'lamu min sidqihi wa amanatihi wa husni sijiyatihi. Abu Bakar ini sudah tahu dari kejujurannya Rasulullah SAW, amanatnya Rasulullah SAW, wa husni sijiyatihi, dan kebaikannya dia, kebaikannya Muhammad SAW, wa karamihi, dan juga akhlaknya dan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Ma yamna'uhu minal kadhibi 'alan nas. Dan dia tidak pernah berbohong sedikit pun kepada manusia manapun. Abu Bakar tahu itu 100%. Dikatakan lagi oleh Imam Ibnu Ishaq bahwasanya summa inna Abu Bakar Siddiq laqiya Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar dengar, ini Abu Bakar tidak tahu nih bahwasanya yang diutus jadi nabi itu siapa? Muhammad. Abu Bakar belum tahu. Tapi di luaran sana sudah mulai desas-desus orang-orang Quraisy datang atau ngomong tidak enak tentang Muhammad. Mulai sekarang aneh dia, menghina Tuhan-Tuhan kami, kata, menghina apa yang disembah sama nenek moyang kami. Sudah mulai dengar itu, langsung dia datang kepada Muhammad. Karena ini agak janggal nih, biasanya orang muji-muji, kok sekarang ada bahasa tidak enak. Didatangi langsung sama Abu Bakar. Faqala, Abu Bakar mengatakan, ahaqqun ma taqulu Quraisy ya Muhammad? Apakah betul apa yang dikatakan sama mereka orang Quraisy wahai Muhammad? Min tarkika alihatina wa tasfika uqulina wa takfirika abaina. Omonganmu yang memerintahkan untuk meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan kita, wa tasfika uqulina, dan mengatakan orang-orang yang menyembah berhala itu orang-orang yang tasfih, orang safih ya, orang-orang yang bodoh ya. Wa takfirika abaina, dan engkau telah mengkafirkan bapak-bapak kami karena telah menyembah berhala. Faqala Rasulullah SAW, dikatakan sama Rasulullah SAW, bala, betul. Inni Rasulullah wa nabiyuhu, aku adalah Rasulullah dan aku adalah Nabi Allah. Ba'athani liuballigha risalatihi la syarikalah, aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'uka ila Allah bil haq, dan aku memanggilmu masuk Islam untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi innahu lal haq, demi Allah itu yang benar. Ad'uka ya Abu Bakar ila Allah, aku memanggilmu wahai Abu Bakar, aku mendakwahkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, kata Rasulullah SAW. Wala ta'bud ghairahu, dan kamu tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalatu ala ta'atihi, dan engkau harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a alaihi al-Qur'an, akhirnya dibacakan Quran oleh Rasulullah SAW. Falam yuqir wa lam yunkir, diam Abu Bakar. Fa aslama wa kafara bil asnam, Abu Bakar nerima dan tidak pernah mengingkarinya. Wa kafara bil asnam, langsung Abu Bakar kufur kepada patung-patung. Wa khala al-andad, dan melepaskan semuanya. Wa aqarra bihaqqil Islam, dan terang-terangan dia menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa raja'a Abu Bakar wa huwa mu'minun musaddiqun, karena dengar tadi datang ke Rasulullah, tanya, dikasih tahu sama Rasulullah, detik itu langsung beriman tanpa ada penolakan. Tunggu dulu, ana pikir dulu, jangan-jangan kamu salah, tidak ada. Langsung detik itu dia beriman. Pulang dalam keadaan sudah Islam. Wa qad ruwiya 'anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, ma da'autu ahadan ilal Islam, tidakkah aku mendakwahkan seseorang kepada agama Islam illa kanat indahu qubwatun wa taraddudun wa nadhar, kecuali pasti ada penolakan, pasti ada keraguan, pasti ada tunggu, kasih saya waktu, mikir dulu dan lain sebagainya. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Ma'akama anhu hina dzakartuhu, tidak ada penolakan sedikit pun saat aku menyebutkan, saat aku mendakwahkannya. Wala taraddudun fih, dan tidak ada keraguan saat dia mendengar apa yang aku sampaikan. Langsung masuk Islam. Dan juga di riwayat yang lain, Rasulullah SAW saat ada beberapa sahabat yang bikin Abu Bakar tidak enak hati, Rasulullah tidak terima para jamaah.
Ana terkadang berpikir gimana rasanya dibela sama Rasulullah. Terus ada orang-orang yang sekarang bilang Abu Bakar itu jadi kepalanya ahli nar nanti. Naudzubillah. Sama Rasulullah dibela. Ada masalah sama Umar bin Khattab sedikit, urusan sedikit. Urusan hal-hal sepele. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Langsung Rasulullah mengatakan, Innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabt. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan tidaklah kalian kecuali mengatakan engkau bohong wahai Muhammad. Banyak dari para sahabat yang mengatakan Nabi Muhammad dulu bohong sebelum mereka masuk Islam dulu. Wa qala Abu Bakar shadaq, sedangkan Abu Bakar langsung bilang engkau jujur wahai Muhammad. Ana percaya. Langsung Abu Bakar mengatakan demikian. Wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan dia menolongku dengan hartanya dan dengan jiwanya. Dibela sama Rasulullah Abu Bakar. Fahal antum tahriku li sahibi? Apa kalian bisa tak ganggu sahabatku? Diulang sama Rasulullah lagi. Fahal antum tahriku li sahibi? Bisakah kalian tidak ganggu sahabatku? Dibela sama Rasulullah. Terus masih ada orang yang meragukan keistimewaannya Abu Bakar Siddiq. Dikatakan fakana Abu Bakar awwalu man aslama minar rijalil ahrar. Abu Bakar adalah manusia yang pertama yang masuk Islam dari orang-orang yang merdeka. Agama Islam mencuat, Islam langsung di sebelahnya Abu Bakar Siddiq. Tidak ada jeda-jeda spasi, mikir dulu, tunggu dulu wahai Muhammad, ana dah enak sama abah ana pamit dulu, ana begini, tidak ada. Detik itu dia dengar, detik itu langsung dia iya. Tidak pakai tawar-tawaran. Wa bidzalika qala Ibrahim an-Nakhai wa Hassan bin Thabit wa Ibnu Abbas wa Asma binti Abi Bakar wa Muhammad bin Sirin. Ini yang dikatakan oleh orang-orang yang Anda sebutkan, wa huwa masyhur 'inda jumhuri ahli sunnah. Dan ini yang masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Abu Bakar manusia pertama yang dari laki-laki ahrar yang bebas, bukan yang budak, yang masuk Islam. Wa rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Muhammad bin Majah, Ibnu Majah an Ibni Mas'ud annahu qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia mengatakan, awwalu man azharal Islam sab'atun. Yang pertama kali memperlihatkan keislamannya ada 7 orang. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Abu Bakar As-Siddiq, wa Ammar bin Yasir, dan Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, wa Suhaib Ar-Rumi, wa Bilal, wal Miqdad. 7 orang. Ana ulang, Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, wa Ammar bin Yasir, wa ummuhu Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah, wa Suhaib, wa Bilal, wa Miqdad. 7 orang ini yang pertama kali memperlihatkan keislamannya. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa mana'ahu Allah bi ammih. Rasulullah dijaga sama pamannya. Kaumnya tidak berani dekat-dekat. Mau nyerang, mau menindas, tidak berani kaumnya. Dijaga sama pamannya, sama Abu Thalib dijaga. Wa amma Abu Bakar ma'na'ahu Allah biqaumihi. Allah jaga Abu Bakar dengan dijaga sama kaumnya, Bani Taim. Abu Bakar ini dibilang, kenapa kok dibilang Abu Bakar? Ini dibilang Abu Bakar, padahal anaknya dia bukan Bakar namanya. Kok jadi Abu Bakar? Kenapa? Abu Bakar ini adalah laqab, sebutan bagi pemimpin satu kaum. Abu Bakar. Jadi disegani Abu Bakar ini sama Bani Taim. Dijaga Abu Bakar sama kabilahnya dia, sehingga kafir Quraisy atau Abu Bakar masuk Islam tidak berani mau ganggu Abu Bakar. Kenapa? Dibela sama kaumnya. Disebutkan di sini bahwasanya Abu Bakar atau Rasulullah dijaga pamannya, Abu Bakar dijaga sama kaumnya, wa amma syairuhum, adapun yang lain.
Fa'akhadhahumul musyrikuuna fa'albasuhum adra'il hadid wa saharuhum fisyams. Disiksa yang lain. Ammar bin Yasir, dia budak, disiksa, ibunya juga disiksa, bapaknya juga disiksa sampai mati, Mikdad disiksa, Bilal bin Rabah disiksa, dipakaikan baju besi, diseret, disorak-sorak sama anak-anak kecil di Mekah, dilempari batu, kakinya diseret sama kuda, diseret ke tempat yang paling panas di Mekah. Setelah tidak diberi makan 1 hari 1 malam sama majikannya Umayyah bin Khalaf. Sama Umayyah diancam, kalau kamu tidak keluar dari agamanya Muhammad, ana siksa kamu. Dia tidak bergeming. Kadang-kadang sama Umayyah dikasih yang angin-angin segar, kalau kamu keluar nanti saya kasih begini dan begini. Tapi Bilal tidak pernah bergeming. Sampai sudah tidak kuat, tidak dikasih makan 1 hari 1 malam, ditarik, dikasih baju besi, dibawa ke tempat yang paling panas di Mekah, bukan disuruh jalan, diseret. Disorak-sorak sama orang di Mekah. Tidak bisa membuat dia keluar dari agamanya, dipecut. Dipecut tak mempan, ditiban sama batu. Ammar bin Yasir tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dijemur, ibunya ditombak kemaluannya para jamaah. Semua hanya bisa nonton, tidak ada yang berani, karena yang berbuat para petingginya Quraisy. Orang yang sama mereka dianggap sebagai gunung. Kalau ngomong-omongannya didengar, ini yang berbuat kepada menindas orang-orang, tidak ada yang berani. Hanya Abu Bakar Siddiq yang akhirnya memberanikan diri untuk masuk melobi Umayyah bin Khalaf. Ammar bin Yasir selesai, ibunya meninggal dunia, abahnya meninggal dunia. Karena kerasnya azab yang diberikan sama Quraisy. Sambil dia ngomong, ayo mana lebih keras azabnya, Tuhanmu atau azab ana, kata Tuhannya. Kamu kufur dari agamanya Muhammad, kalau enggak terus akan saya azab. Sampai akhirnya Ammar bin Yasir tidak tahu apa yang dia ngomong, mungkin sudah tidak ngerti apa yang dia katakan. Disuruh kufur, iya anak kufur. Disuruh ngomong ini, iya sudah anak ngomong ini. Sudah tidak mampu sudah. Sama Rasulullah dikatakan sabron ya ala Yasir, sabar keluarganya Yasir. Mau'idukumul jannah, tempat kalian di surga. Adapun Bilal dibeli sama Abu Bakar Siddiq. Kita lihat gimana dermawannya Abu Bakar Siddiq. Baru ini masuk Islam, baru hitungan hari, belum 2 tahun, belum 10 tahun, bukan kayak kita dari lahir masuk Islam, bukan. Karena memang sudah orangnya baik. Ditambah lagi dia tahu fadilahnya besar, dibebaskan budak-budak itu. Dibeli sama dia budaknya, bukan buat dia, dibebasin. Ditanya kepada Umayyah, wahai Umayyah, sudahlah. Mau ngapain siksa orang ini? Udahlah jual ke ana aja ini. Bilang, ana beli sudah. Berapa kamu beli? Kamu sebut berapa? Bukan ditawar sama Abu Bakar. Kata Umayyah 5, ana tawar 3 atau 2, bukan. Abu Bakar yang bilang, kasih harganya sini berapa? Kalau tidak salah minta 7 kantong emas. Sudah 7 kantong, dikasih 7. Tidak pakai nawar, 5 aja ya. Kan sudah tidak ada gunanya nih sama kamu dipecuti. Mestinya Abu Bakar bisa ngomong begitu. Kalau mau ditawar bisa. Tapi tidak ditawar. 7, ini 7, lepas, sudah lepas. Digotong Bilal. Sudah tidak tahu, sudah ditimpa sama batu. Cuma bisa ngomong ahadun ahad. Disuruh ajak ngomong apa? Ahadun ahad.
Bilal kamu begini-begini, ahadun ahad, sampai Umayyah ini malu sama kaumnya. Gimana kau kalah sama budaknya? Budaknya tidak takut sama kamu, sampai malu Umayyah. Memang nanti budak tidak ada gunanya kata Umayyah, diinjak-injak sama Umayyah supaya, tapi tidak pernah bergeming. Dibeli sama Abu Bakar, disuruh lepas. Sudah terima uangnya, sudah selesai perdagangannya, sudah ya, harga oke masuk, sudah dibayar, lepas Bilal, sudah. Ngomong Umayyah nih, dia panas dadanya sama Abu Bakar, pengen greget sama Abu Bakar, tapi tidak bisa karena sama-sama orang terpandang. Ngomonglah Umayyah, kamu nih bodoh. Bilal ini budak tidak ada gunanya. Sama kamu dibeli sama 7 kantong. Kalau kamu tawar 1, ana lepas tadi. Katanya Umayyah, kalau kamu tawar 1 kantong, ana lepas. Bodoh kau Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini mau dibuat nyesel beli Bilal. Dibalik sama Abu Bakar, yang bodoh ente. Kamu yang bodoh Umayyah. Kalau kamu bilang tadi 20 kantong harganya, ana kasih 20 kantong. Bingung Umayyah, tidak bisa jawab. Pulang Umayyah. Dan banyak para jamaah sekalian, mereka yang dibebaskan sama Abu Bakar Siddiq. Bukan dibeli jadi budak dia, dibebasin. Setiap hari terus keluar uang, bebaskan budak, terus bebaskan budak. Ada yang bilang setiap Jumat bebaskan budak, ada yang bilang setiap hari bebaskan budak di awal-awal keislaman. Karena tidak tega lihat mereka ini disiksa. Dan juga perlu diketahui para jamaah sekalian, saat Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, bagaimana bahagianya Rasulullah SAW. Disebutkan di sini bahwasanya kharaja Abu Bakar yuridu Rasulullah SAW. Abu Bakar itu suatu hari pengen pergi ke Rasulullah SAW. Wa kana lahu sadiqan fil jahiliyah, yang mana kita orang-orang semua tahu di sana Abu Bakar ini sahibnya Muhammad. Jadi orang-orang ini semua tahu para jamaah sekalian. Quraisy ini semuanya sepakat. Kalau sudah Muhammad sama Abu Bakar setuju, sepakat dalam satu hal, pasti halnya benar. Ini kaidahnya mereka. Ya. Kalau namanya Muhammad sama Abu Bakar sepakat satu paket dalam satu hal, pasti ini hal benar 100%, tidak mungkin hal bohong. Urusan dunia atau urusan apa silahkan. Tapi anehnya saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan Abu Bakar beriman, mereka semua tidak mempercayainya. Aneh menyamar. Tapi itu yang terjadi. Dan juga Rasulullah SAW, apa kata orang nanti kalau temannya sendiri tidak percaya sama Rasulullah SAW? Bisa tuh bayangkan, punya teman dekat, terus satunya dibilang diutus menjadi nabi, terus dia ngadakwahin temannya tidak percaya. Apa kata orang? Itu loh suhaib ente yang setiap hari duduk-duduk tidak percaya. Apakah tidak akan ada bahasa demikian? Subhanallah. Saat Abu Bakar masuk Islam, betapa bahagianya Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya fantalaqa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar masuk Islam, pisah mereka. Wa ma bainal akhshabaini ahadun aktsaru sururan minhu bi islami Abu Bakar. Tidak ada manusia di dunia ini yang bahagia atau yang lebih bahagia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keislamannya Abu Bakar. Katanya Aisyah, sangat bahagia luar biasa Rasulullah SAW saat Abu Bakar masuk Islam. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah saat masuk Islam Abu Bakar. Yang selanjutnya, Abu Bakar setelah masuk Islam bukan cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, terus duduk di rumahnya sholat, bukan. Disamperin teman-temannya semua sama dia, masuk Islam. Ayo datang ke Muhammad. Dikasih tahu sama dia temannya. Ini orang yang cinta sama temannya, kasih tahu kebaikan. Bukan temannya bikin masalah-masalah yang buruk, bikin hal-hal yang buruk sama kita dibiarin. Jangan, nanti emosi, nanti ada dimusuhi. Jangan.
Kalau memang kita cinta, kasih tahu. Jangan kita bilang cinta kalau kita tidak bisa narik saudara kita ke surga. Kita tahu saudara-saudara kita beramal dengan amalan-amalan yang akan masukkan dia ke neraka, terus kita diem. Jangan kita bilang cinta sama dia, bohong. Disebutkan di sini, ba'da islami Abu Bakar, saat Abu Bakar sudah masuk Islam, bada ayad'u ilal Islam. Mulai dia dakwah. Yang dakwah bukan cuma Rasulullah, Abu Bakar juga bantu. Wathaqa bihi min qaumihi mimman yakhshahu wa yajlisu ilaihi. Terutama kaum-kaum dia, teman-teman dia yang suka duduk-duduk sama Abu Bakar. Itu yang sama Abu Bakar dijadikan target dakwah duluan. Fa aslama ala yadayhi, dan kita lihat siapa orang-orang yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq. Kita lihat orang-orangnya. Yang pertama, Az-Zubair ibnul Awwam. Yang dijamin masuk surga. Masuk Islamnya di tangannya Abu Bakar Siddiq. Uthman bin Affan. Katanya Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin itu salah satunya siapa? Uthman bin Affan. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Talhah ibnu Ubaidillah. Asyara mubasysyirin bil jannah, yang dijamin masuk surga. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas manusia yang keenam yang masuk agama Islam. Masuk Islam dari siapa? Di tangannya Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman ibnu Auf. Asyara mubasysyirin bil jannah, dijamin masuk surga, masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Fantalaqu ila Nabi Muhammad wa ma'ahum Abu Bakar. Mereka semua datang kepada Nabi Muhammad dan didampingi sama Abu Bakar. Fa'aradha alaihimul Islam, sama Rasulullah dikasih tahu Islam. Wa qara'a alaihimul Quran, dibacakan Al-Quran sama Rasulullah SAW. Wa amba'ahum bihaqqil Islam, dikasih tahu bahwasanya Islam yang benar. Fa'amanu, masuk Islam semua. Siapa yang jadi wasilah? Siapa yang gandeng? Abu Bakar. Ibadah yang dilakukan oleh mereka-mereka ini yang disebut sama kita barusan namanya, Abu Bakar dapat pahalanya. Imannya satu di antara mereka ini para jamaah, jutaan iman kita zaman sekarang ini. Satu aja pilih siapa? Jangan dipilih semua. Satu aja. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, pilih satu. Talha bin Ubaidillah syahid yamshi 'alal ard. Orang yang mati syahid yang berjalan di atas muka bumi. Bisa dibayangkan? Ini syahid tapi masih hidup. Talha bin Ubaidillah. Masuk Islam di tangannya siapa? Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab sebelum mati dia kasih wasiat, kalau ana mati yang jadi khalifah setelah ana pilih di antara 6 orang. 6-6-nya masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq. Zubair bin Awam, kecuali Ali bin Abi Thalib, enggak. Zubair bin Awam 5 yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq. Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan. 5 masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq. Bayangkan sebesar apa para jamaah. Makanya ada kata-kata yang keluar dari Umar bin Khattab dan juga ada riwayatkan mungkin dari Rasulullah SAW. Kalau imannya umat ini ditimbang di satu sisi dan imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang di satu sisi yang lain, timbangannya bakal berat di imannya Abu Bakar. Imannya kita semua ini yang selain Abu Bakar Siddiq sama imannya Abu Bakar Siddiq kalau ditimbang bakal lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Terus mereka bilang Abu Bakar Siddiq ini masuk neraka. Terus masih dibilang Islam lagi. Bukan Islam, agama lain itu. Sekte dalam Islam bukan Islam, namanya aja sama. Ulama semua sepakat yang mengkafirkan para sahabat, menghina para sahabat, kafir, keluar dari agama Islam. Ahli sunnah wal jamaah. Lalu para jamaah sekalian,
Suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah bertanya saat dia menjadi khalifah di Kufah. Siapa manusia yang paling berani, katanya Ali bin Abi Thalib. Kata orang-orang semuanya, anta ya Amirul Mukminin, engkau wahai Amirul Mukminin. Menangis Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia cerita. Akhirnya Ali bin Abi Thalib cerita, ini diriwayatkan ceritanya dari Bazzar fi musnadihi an Muhammad bin Aqil an Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali radhiyallahu anhu saat dia khutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia semua. Siapa manusia yang paling berani? Katanya orang-orang, anta ya Amirul Mukminin. Katanya Ali bin Abi Thalib, bukan. Suatu dulu, katanya Ali bin Abi Thalib. Ini Abu Bakar sudah meninggal dunia, Utsman sudah meninggal dunia, Umar sudah meninggal, Rasulullah juga sudah meninggal. Saat Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadahu Quraisy. Suatu hari Quraisy ini pernah datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza yuhadduhu wa hadza yutaltiluhu. Yang satunya mukul Rasulullah, yang satunya narik-narik bajunya, yang satunya dipaksa Rasulullah disuruh duduk, dikeroyok Rasulullah ini sama Quraisy. Anta ja'altal aliha ilahan wahida, apakah engkau yang menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu. Ini dikeroyok Rasulullah para jamaah. Puluhan orang dihina Rasulullah, dituding-tuding, bisa antum bayangkan? Dan sahabat tak ada yang berani semua. Tidak ada yang berani mendekat melerai itu Rasulullah sama mereka yang banyak ini kecuali Abu Bakar. Yadribu hadza wa yujahidu hadza, didorong sama Abu Bakar, dipukul yang mukul juga. Wa yutaltilu hadza, ditarik-tarik juga sama Abu Bakar karena mau jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Kalian ini mau bunuh orang yang hanya bilang Tuhanku adalah Allah. Ini Muhammad cuma bilang Tuhanku adalah Allah. Kok dikeroyok? Dilerai sama Abu Bakar. Puluhan orang, antum bisa bayangkan ada orang sendiri dikeroyok sama 40 orang, 30 orang. Berani antum lerai? Antum jadi korban juga. Mikir-mikir antum dulu. Abu Bakar tidak mikir, masuk Abu Bakar di tengah-tengah, dilerai, tarik-tarikan juga sama mereka. Disuruh berhenti sama Abu Bakar. Kalian ini mau bunuh orang yang hanya bilang Tuhanku adalah Allah. Ini sama dikatakan sama mu'minu ali Fir'aun. Misalnya Fir'aun yang masuk Islam, wa yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keislamannya. Apakah engkau mau bunuh Musa maksudnya? Yang dia hanya katakan Tuhannya dia adalah Allah. Yang mana dia walaqad jaa bil bayyinati min rabbikum, telah datang, dia sudah bawa bukti-bukti dari Tuhannya. Dikatakan di sini oleh Ali bin Abi Thalib, ansyadukum Allah Subhanahu wa taala. Amu'minu ali Fir'aun khair am huwa? Mana yang lebih baik? Mu'minu ali Fir'aun atau Abu Bakar yang lebih baik? Fasakatal qaum. Kaumnya semua diam. Faqala Ali radhiyallahu anhum, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la sa'atun min Abi Bakar khairum min mil'il ardi min mu'min ali Fir'aun. Satu waktu bagi Abu Bakar itu lebih baik dari seluruh bumi ini mu'minu ali Fir'aun. Dia itu menyembunyikan keislamannya, adapun Abu Bakar terangkan terang-terangan keislamannya. Jangan ini tidak bisa dibandingkan, kata Ali bin Abi Thalib. Dia itu masuk Islam, beriman sama Musa, tapi dia sembunyikan keislamannya. Adapun mu'minu ali Fir'aun, atau adapun Abu Bakar As-Siddiq, dia terang-terangan dikasih lihat keislamannya. Dan juga Abu Bakar ini manusia yang pertama yang berani teriak terang-terangan di kalangan kaum musyrikin. Rasulullah duduk di sebelahnya, sahabat waktu itu jumlahnya masih baru 30-an orang kira-kira. Abu Bakar berkhutbah, ngajak mereka masuk Islam. Dikeroyok para jemaah. Dipukul pakai sendal zaman dulu bawahnya kayu.
Sampai dikatakan tidak tahu mana yang mulutnya, mana yang hidungnya dari saking babak belur mukanya Abu Bakar Siddiq. Diinjek-injek. Ya Rasulullah kata Abu Bakar, ayo kita umumkan keislaman ini. Ayo kita umumkan. Ya Abu Bakar, nahnu qalil. Kita masih sedikit. Jangan sekarang kata Rasulullah. Terus ya Abu Bakar, ya Rasulullah, ayo kita terangkan. Tunggu dulu, terus sama Rasulullah. Sampai akhirnya sama Rasulullah diizinkan ngomong Abu Bakar. Dikeroyok. Semuanya bilang Abu Bakar ini mati. Tidak ada yang hidup. Tidak ada yang mengira Abu Bakar As-Siddiq setelah dikeroyok itu hidup. Tidak ada. Semuanya bilang Abu Bakar mati. Dari saking banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya, dari saking mukanya ini babak belur, tidak tahu mana mulutnya, mana hidungnya, tidak tahu. Digotong sama Bani Taim, datang Bani Taim langsung dijegal, dibantu, digotong, dipulangin ke rumahnya. Ibunya bilang semoga Allah yang balas nanti. Mereka tahu Tuhan mereka itu Allah, tapi kalau mau ibadahnya ke patung. Semoga Allah yang balas nanti kata ibunya. Allah balaskan dendam dan lain sebagainya. Pingsan Abu Bakar, melek mata, sama ibunya mau dikasih makan, mau dikasih minum, yang keluar dari mulutnya, wahai ibu, gimana Rasulullah SAW? Dari saking cintanya sama Rasulullah SAW. Wahai ibu, gimana keadaannya Rasulullah? Makan dulu kata ibunya. Ana tidak akan makan sebelum ana lihat gimana keadaannya Rasulullah. Ana tidak tahu kata ibunya. Tolong datang ke rumahnya Ummu Jamil. Ummu Jamil waktu itu Ibnul Khattab sudah masuk Islam, tapi dia masih sembunyiin keislamannya. Disuruh ngomong. Panggil Ummu Jamil. Tanya sama dia, Ummu Jamil karena takut masih menyembunyikan keislamannya, pura-pura tidak tahu juga. Gimana Muhammad? Oh, ana tidak tahu, ana tidak ada urusan sama Muhammad, takut juga. Suruh panggil ke sini, dipanggil akhirnya. Kasih tahu ana, gimana keadaannya Muhammad? Ana benar-benar tidak tahu kata dia. Ayo, gotong ana ke Muhammad. Digotong ke rumahnya Rasulullah. Subhanallah, sampai ke rumahnya Rasulullah, Rasulullah baik-baik saja. Dipeluk sama Abu Bakar, dicium sama Rasulullah SAW. Katanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini ibu ana, ibu yang sangat baik sama anaknya. Ibu yang sangat luar biasa kepada anaknya. Tolong doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Doain sama Rasulullah. Rasulullah angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih hidayah. Rasulullah belum turun tangannya Rasulullah, langsung ibunya syahadat. Ummul Khair, Salma bintu Sakhar, ibunya Abu Bakar Siddiq langsung masuk Islam di saat itu. Langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, akan kita kisahkan bagaimana kedermawanannya Abu Bakar Siddiq dan bagaimana kisah hijrahnya Abu Bakar Siddiq. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang setelahnya, mungkin 4 hari setelah ini. Insyaallah biidznillah, wallahu alam, itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم